Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Dika Yosune. Terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, karena channel ini secara konsisten, secara tegas memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada Anda tanpa kompromi. Dan ada yang marah, ada yang kaget, itu adalah hal biasa. Tetapi kita adalah seorang pemberita firman Tuhan yang berbicara apa adanya. Firman Tuhan berkata, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mari buka hati kita, pakai akal budi kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita mau bicara tentang hubungan karunia melakukan mujizat dengan Alkitab. Pernahkah Anda berpikir mengapa tulisan Paulus, Petrus, dan Yohanes bisa menjadi firman Tuhan, sedangkan tulisan Edi, Budi, dan Yadi bukan firman Tuhan? Nah, jemaat mula-mula tahu bahwa para rasul Yesus Kristus adalah utusan Yesus Kristus yang memberitakan Injil serta mengajar atas nama Yesus Kristus. Berita yang disampaikan dan diajarkan rasul adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagai bukti atau semacam tanda tangan Yesus Kristus atas semua berita dan pengajaran mereka, ialah mereka mendapatkan kuasa untuk melakukan mujizat yang diberikan kepada mereka, dan hal itu dicatat di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Ini ayat yang jelas. Kepada para rasul diberikan kuasa untuk menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup dalam nama Yesus. Dan sesuai akal sehat, kalau kuasa melakukan mujizat adalah tanda kerasulan, maka sudah pasti yang bukan rasul tidak mungkin memilikinya. Pembaca harus dapat membedakan antara karunia melakukan mujizat dengan mujizat yang terjadi karena Tuhan menjawab doa. Oleh Filipus maupun Stefanus dikatakan terjadi banyak mujizat. Artinya oleh doa Filipus maupun Stefanus banyak mujizat terjadi, namun mereka tidak diberi karunia melakukan mujizat karena mereka bukan rasul. Itulah sebabnya ketika Paulus berjalan bersama Barnabas, hanya Paulus yang melakukan mujizat. Demikian juga ketika Paulus berjalan bersama Silas, hanya Paulus yang melakukan mujizat. Alasannya ialah karena Paulus adalah seorang rasul, sedangkan Barnabas maupun Silas, Benihin, dan lain-lain bukan rasul. Seumpama dalam suatu kesempatan setiap pendengar bersama saya menginjil di tengah hutan Papua, dan Anda jatuh sakit di tengah hutan, lalu saya berdoa dan Anda menjadi sembuh seketika. Itu sama sekali bukan berarti saya diberi kuasa melakukan mujizat, melainkan adalah karena Tuhan menjawab doa kita. Saya tidak boleh setelah pulang ke Jakarta lalu membuat KKR, karena lain kali saya berdoa belum tentu akan terjadi kesembuhan, dan mengklaim bahwa saya dapat karunia melakukan mujizat di KKR tersebut. Dan tentu itu adalah keputusan dan klaim yang tidak alkitabiah. Sekali lagi, bahwa saya tidak diberikan karunia untuk melakukan mujizat, melainkan waktu di Papua itu karena Tuhan menjawab doa. Kita adalah kelompok yang sangat percaya pada kuasa Allah melakukan mujizat, dan kuasa itu tidak pernah berubah. Itulah sebabnya kita berdoa untuk anggota jemaat yang sakit. Bahkan saya sendiri sakit pun tentu saya akan berdoa. Namun kita tahu persis bahwa kuasa melakukan mujizat itu adalah karunia khusus milik rasul sebagai bukti kerasulan mereka. Setelah Rasul Kristus terakhir, yaitu Rasul Yohanes, pulang ke sorga, maka tidak ada lagi Rasul Yesus Kristus, dan tidak ada lagi orang yang diberi kuasa melakukan mujizat oleh karena Yesus Kristus. Kuasa yang Tuhan berikan kepada rasul adalah sebuah pertanda bahwa mereka berbicara dan mengajar atas wahyu dan inspirasi Yesus Kristus. Oleh sebab itu, semua tulisan mereka, bahkan pengajaran lisan mereka adalah firman Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Injil Lukas, Markus, surat Yakobus, dan Yudas yang bukan rasul juga adalah firman Tuhan? Kita harus pahami bahwa Injil Lukas adalah hasil wawancara, hasil penelitian Lukas bersama dengan para rasul. Kalau kita baca dalam Lukas 1 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Dan Injil Markus hampir disebut sebagai Injil Petrus karena sumber cerita berasal dari Petrus, sedangkan Markus hanya orang yang mencatat, dan tentu kita percaya itu diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dan karena itu dia pernah bersama-sama dengan Petrus sesuai dengan 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-13. Surat Yakobus dan Yudas, kedua saudara kandung Tuhan Yesus, adalah surat yang beredar paling awal, yaitu pada saat semua rasul masih hidup. Jadi tulisan yang beredar
beredar selagi rasul masih hidup dan rasul tidak menentang tulisan itu, maka itu berarti para rasul juga menerima bahwa isi pengajarannya benar dan itu adalah firman Tuhan. Jadi ketika pewahyuan dan pengilhaman sampai pada kitab Wahyu 22 ayat 21 kepada rasul terakhir yaitu Rasul Yohanes, maka selanjutnya tidak ada rasul lagi yang eksis. Seturut dengan itu tidak ada lagi yang diberi kuasa untuk melakukan atau tidak ada lagi yang diberikan karunia untuk melakukan mujizat. Karena sesungguhnya karunia melakukan mujizat itu untuk menopang kerasulan, agar semua orang yang diberitakan, diajarkan, mereka diterima sebagai firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan menubuatkan bahwa Mesias palsu akan datang, dan karena Mesias palsu tahu bahwa telah dinubuatkan Mesias palsu itu akan melakukan mujizat, maka ia akan menonjolkan mujizatnya. Jadi setelah rasul-rasul Kristus sampai kembali ke surga, maka Mesias, orang yang diurapi yang palsu, akan muncul dan mereka akan menyesatkan banyak orang sesuai dengan Matius 24 ayat 5 sampai dengan ayat 23 dan ayatnya yang ke-26. Itu jelas tercatat di dalam Alkitab tentang kedatangan Mesias palsu. Mereka akan bernubuat, namun nubuatan mereka tidak berasal dari Tuhan sehingga tidak mungkin tepat. Jadi kesimpulan kita ialah bahwa karunia melakukan mujizat yang diberikan Tuhan kepada para rasul adalah untuk mendukung mereka menyampaikan firman Tuhan dan menuliskannya. Setelah Alkitab selesai ditulis oleh rasul yang terakhir yaitu Yohanes, maka karunia melakukan mujizat tidak ada lagi dan wahyu juga tidak diturunkan lagi. Siapapun yang kemudian hari berkata bahwa ia mendapatkan wahyu atau bernubuat tentang sesuatu, misalnya apapun nubuatan itu, maka semua itu adalah bohong, bukan berasal dari Tuhan. Bahkan sangat mungkin itu adalah anak buah Lucifer. Camkan itu, ini adalah kebenaran. Kita harus memahami kebenaran ini dengan baik. Sekarang tidak adalah jabatan rasul, tidak adalah jabatan nabi, dan hanya sekarang yang adalah rasul palsu dan nabi palsu. Dan jika ada orang-orang yang berkuar-kuar dapat karunia melakukan mujizat, saya pastikan itu bukan berasal dari Tuhan. Salam Maranatha.